Itu yang kita tangkap adalah informasi-informasi sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita harus melihat kondisi saat ini itu seperti apa, dan kemudian yang kondisi yang seharusnya itu seperti apa. Jadi misal seperti ini, kondisi saat ini adalah kondisinya karyawannya sangat banyak, sehingga kita tidak bisa melakukan tracing siapa yang melakukan apa, gitu ya. Jadi kalau saya mau memeriksa barang ini keluar siapa tadi yang memverifikasi. Jadi misalkan stok di kartu stok dengan stok di lapangan selalu selisih. Nah, kemudian manajernya tanya, ini siapa tadi yang memverifikasi pengeluaran barang? Nah, ini tidak bisa di-tracking. Jadi kita tidak bisa mengetahui siapa yang melakukan persetujuan untuk mengeluarkan barang. Nah, ini berarti di sini ada masalah. Nah, inilah masalah. Jadi gap antara informasi yang ingin didapatkan dengan kondisi di lapangan itu sudah bisa tercapai atau tidak. Kalau tidak, berarti di sini ada masalah yang harus kita selesaikan. Nah, kemudian dari sana kita propose, oh berarti saya sebaiknya membuat sistem yang seperti ini untuk mengatasi masalah tadi. Ya, itu adalah inisiasi project yang pertama. Sedangkan inisiasi project yang kedua, kita melihat adanya opportunity. Jadi kita melihat bahwa oh ini seharusnya bisa ditingkatkan. Yang sekarang ini sudah baik, tapi dengan IT kita bisa membangun sebuah project yang bisa membantu pengembangan untuk membantu memperbaiki keadaan. Contohnya apa? Misal sekarang ini kurir sudah sangat banyak, ya kan? Kita dengan mudah mendapatkan kurir yang mau membantu kita. Misalkan, oh tetangga kita nganggur, tidak baru di PHK, kemudian kita punya usaha untuk mengirimkan makanan, kemudian kita minta tolong dia untuk jadi kurir. Itu oke, dan itu sudah berjalan dengan baik. Namun seiring dengan perkembangannya, saya punya pertama 1 kurir, 2 kurir, 3 kurir, sampai puluhan kurir. Akhirnya beberapa konsumen komplain, makanan saya mana kok nggak nyampe, kurirnya sampai mana, loh saya nggak bisa tracking. Nah, berarti di sini ada kesempatan untuk kita masuk ke dalam sistem yang sudah baik ini, kita perbaiki akan menjadi lebih baik. Nah, misalnya apa yang terjadi? Kita buat aplikasi untuk mendeteksi kurir ini sampai di mana. Nah, berarti inisiasi project atau awal terciptanya project itu terjadi dari adanya kesempatan untuk improvement. Ya, jadi kita sudah tahu nih dengan cara normal, dengan cara konvensional pun ini sudah jalan dengan baik. Namun ketika kita libatkan IT di dalamnya, ini bisa berjalan dengan lebih baik. Ya, jadi itu adalah salah satu inisiasi project 2. Ya, inisiasi project yang kedua. Sedangkan yang ketiga, direktif. Nah, direktif ini berarti ada keinginan dari perusahaan untuk melakukan perubahan. Ya, jadi misalnya seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, misalkan suatu perusahaan sudah berjalan puluhan tahun, tiba-tiba sekarang anaknya kuliah dari Amerika pulang, kemudian dia melihat kok perusahaannya papa ini masih berjalan terlalu kuno. Akhirnya saya ingin melakukan perubahan, jadi nggak ada apa-apa nih, ini sudah berjalan dengan baik. Tapi ada inisiasi dari pihak atasan, dari biasanya top management yang melakukan, itu mereka yang melakukan inisiasi perubahan sistem. Jadi saya mau merombak semua nih. Sekarang sistemnya pakai komputerisasi semua, misalkan. Nah, berarti ini juga terjadi suatu proyek IT yang diakibatkan dari keinginan pemilik perusahaan. Oke, berikutnya. Sebentar, ini ada pertanyaan dari Dylan terkait jam. Betulkah memang jamnya munculnya jam 8.50? Teman-teman, ada yang bisa membantu saya? Muncul 2, Bu. Hah, muncul 2? Jadi absennya 2 kali. Iya, Bu. Jadi kayak ada 2 kelas gitu. Oh, loh siapa yang sudah buka ini? Sebentar.
Bu Diani salah buka kelas. Bentar, pilih yang jam 1 ya Dylan ya. Saya info ke Bu Diani kalau salah input ya. Bentar ya. Teman-teman pilih yang jam 1 ya. Yang jam 8.50 Bu Diani salah input ini. Bu, nggak bisa dipilih, Bu. Nggak bisa dipilih. Bisa sih, tapi itu Bu, kalau ketika mau masuk otomatis, Bu. Kalau terlanjur nggak apa lah, Bu? Cara pilihnya mungkin pakai klik di tower riwayat dulu sih. Sebentar, tadi gimana caranya kalau mau pilih yang jam 1? Karena ini yang jam 8.50 mau dihapus sama Bu Diani. Buka dari ini Bu, katanya tadi. Buka dari riwayat sosial tuh Bu, riwayat kelas. Nah, itu buka dari riwayat kelas, kemudian pilih yang jam 1 ya. Jangan pilih yang 8.50 ya, karena ini mau dihapus sama Bu Diani. Nanti punya Anda nggak masuk absennya. Nggak bisa dipilih Bu yang jam 1. Waduh. Tak set hadir semua aja ya. Ya wes bonus wis hari ini. Tak set hadir semua aja daripada nanti ada yang keliru-keliru. Jangan absen di yang 8.50 ya Nak ya. Nanti absennya salah ketarik ke 8.50, nanti dicatat nggak datang di yang siangnya. Nah, ini. Saya udah terlanjur absen 2 kali. Udah kadung, Bu. Waduh. Ya, Suyana, ini sudah tak set hadir semua kok. Sudah dihapus sama Bu Diani. Ya? Bu, terima kasih. Yes. Oke, terima kasih Dylan sudah menyampaikan informasinya. Oke, kembali ya ke materi ya. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi, inisiasi suatu proyek atau apa yang bisa memulai suatu proyek IT itu ada 3, yaitu yang pertama adanya gap, terjadinya masalah dalam suatu sistem. Jadi, antara sistem yang saat ini berjalan dengan apa yang diharapkan seharusnya seperti apa itu tidak sesuai. Nah, kalau seperti itu berarti ini ada masalah sehingga kita perlu melakukan peningkatan performa di dalam sistem. Sedangkan yang kedua adalah adanya opportunity untuk perbaikan. Jadi ada kesempatan untuk perbaikan sistem, ya. Jadi mungkin tidak ada masalah dengan sistem saat ini pun masih bisa diatasi. Namun di sini kita bisa melihat bahwa kalau ditambah IT bisa jadi lebih baik, atau nanti ketika sistem sudah membesar, sudah yang terlibat sudah banyak, biasanya akan ada kemungkinan atau risiko terjadinya masalah. Nah, itu opportunity for improvement ya. Jadi kita punya kesempatan untuk memperbaiki suatu kondisi. Kemudian yang ketiga adalah direktif. Direktif ini artinya ini ada permintaan dari direksi. Nah, biasanya yang minta berubah ini direksi ya, jadi top management. Kalau kita sebagai buruh
ya jangan berharap bahwa suara kita akan didengar, gitu ya. Jadi biasanya yang mengarahkan untuk terjadinya perubahan itu adalah top management. Jadi orang-orang yang berada di atas, gitu ya. Jadi orang-orang yang memimpin suatu perusahaan. Nah, ketika berhadapan dengan klien, ketika kita berhadapan dengan calon user kita dalam suatu project IT, maka salah satu atau faktor-faktor yang perlu kita perhatikan, yang kita bisa gunakan sebagai dasar kita mau melanjutkan project ini atau tidak, yang pertama adalah yang jelas backing dari manajemen, ya. Jadi dari pihak manajemen perusahaan, dari direksinya perusahaan, dari ya tim pemiliknya, entah itu pemegang saham, ataukah dewan direksi, ataukah ya pemimpin-pemimpin yang ada di dalam perusahaan, itu setuju nggak dengan proyek ini. Jangan sampai misalkan si CIO-nya, jadi atau CTO-nya, Chief Technology Officer-nya, itu sangat menggebu-gebu dengan perubahan ini, tapi ternyata si CFO-nya atau Chief Financial Officer-nya tidak setuju. Kalau terjadi seperti ini, maka bisa jadi nanti pada saat termin pembayaran akan susah. Karena kenapa? Bagian finance-nya nggak setuju. Mereka tidak benar-benar 100% dalam menjalankan proyek ini. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat kita menagih, ada buletisasi di sana. Ya, jadi pada saat nagih, ini ada yang kurang, ininya belum selesai, ininya apa, akan ada alasan untuk menunda pembayaran. Ya. Atau misalnya CTO-nya sangat senang dengan adanya proyek ini, namun CEO-nya atau Chief Executive Officer-nya, pemimpin perusahaannya tidak setuju sebenarnya aslinya. Cuman karena CTO-nya ini maksa terus, ya sudahlah harus dijalankan. Nanti apa yang terjadi? Begitu proyek diimplementasi, akan sangat banyak cacat yang dimunculkan oleh CEO-nya. Meskipun seharusnya cacat itu mungkin minor, tidak mempengaruhi apa-apa, tapi karena dia ada perasaan tidak senang, maka yang terjadi adalah akan dicari-cari salahnya sedemikian rupa agar untuk menunjukkan bahwa ini loh, proyekmu ini jelek, proyekmu ini gagal, proyekmu ini nggak sesuai dengan kebutuhan, proyekmu itu ini, dan seterusnya. Hanya apa? Untuk membuktikan bahwa pendapatnya dia betul. Ya, jadi ketika kita berhadapan dengan klien, kemudian bahwa kita lihat orang yang bertemu dengan kita ini hanya sebagian, dan kemudian kita nanya ke bagian lain ternyata responnya tidak sebaik yang kita harapkan, maka bisa jadi backing yang kita harapkan dari manajemen akan tidak sepenuhnya. Ya, kalau tidak sepenuhnya ini biasanya jalannya sistem, jalannya project akan sangat kacau. Ya, misal saya diminta untuk membuat modul untuk penjualan dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian berarti untuk penjualan saya membutuhkan bagian sales, saya bagian logistik juga butuh, saya juga butuh bagian finance untuk pembayaran. Ya. Kemudian pada saat bagian sales, orang-orangnya oke, semangat menjawab pertanyaan saya. Begitu saya tanya ke finance untuk proses pembayaran, minta contoh dokumen nggak dikasih-kasih. Sampai 1 bulan minta sampai 3 kali nggak dikasih-kasih. Kemudian nanti minta bagian misalkan accounting untuk akuntansinya. Minta contoh jurnalnya, daftar akunnya juga nggak dikasih-kasih. Nah, bagaimana kita mau bekerja dengan seperti ini? Ya, jadi ketika backing atau support dari suatu bagian manajemen ini tidak bisa sepenuhnya, maka jangan harap bahwa sistem kita akan berjalan atau proyek kita akan berjalan dengan semestinya. Ya, itu tadi yang akan membuat proyek jadi telat, kemudian biayanya membengkak, kemudian bayarnya dari klien juga telat-telat, kemudian waktunya juga jadi molor nggak karuan, ya. Kemudian appropriate timing for project commitment. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Misal suatu perusahaan, klien datang ke Anda, dia minta aku buatkan modul, ada 20 modul di sini, aku minta dalam 2 minggu selesai. Nah, ketika kita tidak punya tim yang bisa mensupport ini, atau tidak ada backing dari manajemen yang cukup, maka hal ini tidak mungkin terjadi. Kalau sudah tahu demikian, meskipun seberapa besar nilai proyeknya, maka jangan diambil. Karena kenapa? Itu namanya bunuh diri. Ya, bisa jadi 2 minggu full kita nggak tidur ngerjakan itu. Nah, ya, jadi ini juga harus kita perhatikan. Timing yang diberikan oleh klien dan dari kita, kesepakatannya seperti apa? Kalau kita merasa bahwa timingnya tidak pas, sudah, jangan memaksa untuk diambil. Kecuali sangat butuh uang ya, sangat BU gitu ya. Kemudian kita
terus nggak apa-apa wes saya nggak tidur 2 minggu nggak apa-apa, sudah silakan ya, harus disesuaikan dengan kemampuan kita dalam dengan tim project kita ya. Kemudian yang ketiga, possibility of improving. Nah, di sini maksudnya adalah seperti ini. Dengan adanya project kita, project IT yang kita sarankan atau project IT yang akan kita buat, kira-kira improvement yang diberikan oleh sistem ini seberapa besar? Nah, jangan-jangan dengan tadinya Excel kemudian sekarang diganti menjadi information system, ternyata kenaikan laba perusahaan hanya 10%. Kenapa? Karena karyawannya sudah umur 50 tahun ke atas, yang notabene susah diajari pakai program terkomputerisasi, input salah, kemudian ngeprint juga nggak tahu caranya, kemudian inputnya banyak kedobelan, akhirnya datanya kacau balau, sehingga tidak ada improvement berarti terhadap perusahaan. Ya, jadi kalau kondisinya seperti ini juga percuma kita kasih sistem terkomputerisasi. Karena kenapa? Gak ada gunanya karena usernya tidak mumpuni, usernya tidak memiliki kapasitas yang mencukupi dengan adanya perbaikan tersebut. Ya, oke. Dan kemudian yang keempat dari sisi praktikal. Dari sisi praktikalnya ini maksudnya seperti apa? Kurang lebih mirip dengan yang ketiga tadi contohnya, bahwa kita sudah memberikan suatu sistem yang sangat canggih. Nah, kemudian masuk ke suatu perusahaan, ternyata di dalam sana orang-orangnya tidak mengerti, tidak bisa menggunakan sistem kita dengan baik. Jadi secara praktikal, kemampuan yang menjalankan ini nggak ada. Nah, sistemnya oke, kemudian diinstal dengan sistem yang sangat mahal, peralatannya semua gadgetnya mahal. Semuanya nggak apa-apa, perusahaan mau beli, tapi ternyata karyawannya tidak bisa menggunakan ini, akhirnya sia-sia yang kita pakai. Ya, contoh lagi, kalau Anda pernah tahu jenis-jenisnya rokok, ya, rokok itu ada 2 jenis, ada yang SKM, ada yang SKT. Yang SKT itu adalah buatan tangan, yang SKM itu buatan mesin. Nah, sekarang ini yang beredar sangat banyak adalah buatan mesin, gitu ya. Karena kenapa? Karena sumber dayanya untuk menggunakan SKM ini sudah ada, dan kemudian peraturan-peraturannya juga sudah jelas antara SKM dan SKT. Nah, dulu pada sekitar tahun 90-an awal, PT Bentul, jadi kalau Anda tahu PT Bentul, masih ada nggak ya PT Bentul ya? Nah, itu adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, ya, selain PT Sampurna, Wismilak, dan lain sebagainya. Pada awal tahun 1990-an itu PT Bentul mendatangkan mesin untuk membuat rokok yang SKM. Ya, pada saat itu 90% rokok yang hampir nggak ada SKM. Intinya 95% rokok yang beredar di Indonesia adalah SKT. Jadi semua lintingan tangan. Karena kenapa? Karena secara aturan Indonesia belum tahu bahwa ada mesin untuk membuat rokok, itu yang pertama. Sehingga secara peraturan tidak ada pengaturan untuk SKT dan SKM. Nah, begitu Bentul ini mendatangkan mesin ke Indonesia, mau diimplementasikan, jadi mau membuat membuat rokok dengan tipe SKM ini, terjadi demo besar-besaran. Karena kenapa? Karena bagi buruh-buruh tadi, kalau nanti rokok-rokok ini dibuat dengan mesin, yang notabene satu mesin bisa menghasilkan ribuan rokok dalam satu periode waktu, dan hanya dioperasikan oleh 1-2 orang, kemana mereka pergi? Mereka akan kehilangan pekerjaan. Nah, akhirnya nilai mesin yang ratusan juta ini akhirnya mangkrak, nggak bisa dipakai. Karena apa? Terhambat dengan peraturan pemerintah. Nah, sama dengan kondisi kita di IT. Kita mau mengimplementasikan semua yang serba otomatis. Misal ya, saya mau membuat suatu sistem informasi untuk rumah sakit. Di luar negeri, kita kemanapun, rekam medik kita akan sama. Ya, jadi saya mau berobat ke rumah sakit A, rumah sakit B, mereka akan punya informasi saya semuanya. Karena kenapa? Rekam medis terikat pada, kalau di Amerika itu namanya social ID kalau nggak salah ya. Jadi
mereka punya seperti NIK, KTP, itu adalah pusat segalanya. Jadi begitu saya tahu nomor penduduk saya, maka sudah langsung tahu rekam medik saya pernah berobat kemana saja. Nah, di Indonesia hal itu tidak bisa dilakukan. Jadi kalau saya memaksakan diri membuat suatu sistem informasi untuk rumah sakit, di mana harapan saya sangat indah bahwa rekam medik ini kalau dijadikan satu kan enak. Saya berobat ke dokter manapun, saya berobat ke rumah sakit manapun, ke klinik manapun, mereka punya data saya. Sehingga mereka tahu saya alergi apa, kemudian saya punya riwayat penyakit apa, alergi apa, dan lain sebagainya, sudah tahu. Nyatanya, hal ini tidak bisa dilakukan di Indonesia. Ya, yang terjadi apa? Kita datang ke rumah sakit A, kita ngisi form lagi. Nama, alamat, kemudian alerginya apa, kemudian obat yang tidak bisa digunakan, kemudian ada penyakit turunan apa, dan seterusnya. Nanti kita pergi ke luar kota, kita sakit ke rumah sakit di luar kota, ngisi lagi hal yang sama. Karena apa? Memang belum ada peraturan yang mengatur tentang data terpusat. Ya, jadi kalau kita mau buat yang terpusat, nggak mau, rumah sakit itu nggak akan mau menggunakan. Kenapa? Rugi mereka. Ya, untuk rumah sakit yang besar, di mana pasien mereka sangat banyak, berarti rekam medik mereka juga sangat banyak. Kalau saya harus men-share ini ke rumah sakit lain, enak dong mereka. Mereka tinggal pakai. Nah, karena belum ada peraturan pemerintah yang mengatur ini, maka kita juga tidak bisa membuat sistem informasi untuk rekam medik yang terpusat. Ya, itu maksud dari nomor 4. Jadi kadangkala suatu proyek IT terhambat karena apa? Tidak ada resource di lapangan. Atau ada peraturan-peraturan yang tidak memungkinkan kita untuk membuat itu. Ya, oke. Kemudian yang kelima, ya ini hitungan secara ekonomis ya. Jadi suatu perusahaan ketika melihat suatu proyek IT, dia akan melihat, kalau saya punya proyek IT senilai 10 miliar, kemudian ini return on investment-nya misalkan 10%, berarti dia bisa kembali, modal 10M ini bisa kembali setelah berapa lama. Nah, biasanya ini dilakukan oleh perusahaan. Jadi kita yang memberikan proyek saya senilai sekian, kemudian ini adalah nilai-nilai yang mungkin akan naik karena adanya program yang kita buat, baik tangible maupun intangible asetnya, berapa kenaikannya, mereka akan menilai. Jadi ROI-nya kapan, kemudian ini saya bisa balik modal setelah berapa lama, sehingga ini worth it atau tidak untuk diimplementasikan. Ya, jadi saya ulangi secara singkat bahwa ini adalah hal-hal dasar yang perlu kita perhatikan ketika kita mau menerima suatu proyek IT. Yang pertama, yang jelas dukungan dari setiap divisi yang ada di dalam perusahaan. Sehingga kita bisa lancar membuatnya, karena semua mau bekerja sama dengan baik, ya. Jadi tidak ada yang merasa bahwa ini adalah beban, oke? Tapi ini nggak mungkin terjadi, ya. Jadi saya beri catatan di awal bahwa ini sangat sulit terjadi, kecuali pihak manajemen sudah menginformasikan ini dari jauh-jauh hari, kemudian dia terus melakukan sounding ke perusahaan, ke semua anak buahnya bahwa akan terjadi perubahan seperti ini dengan keuntungan seperti ini. Jadi nanti dipastikan bahwa kamu nggak akan kemana-mana. Jadi kamu nggak dipecat, kemudian kamu bisa mengerjakan semua pekerjaanmu dengan lebih cepat. Nah, mungkin dari sana akan tumbuh bahwa, kalau ada proyek ini, pekerjaan saya jadi lebih enak. Sehingga nanti pada saat kita masuk, kemudian kita mau melakukan analisis, kita diterima dengan baik. Kita bukan dianggap sebagai seorang auditor atau orang yang akan memecat mereka. Ya. Kemudian yang kedua, durasi waktu yang diberikan oleh dalam kesepakatan dengan klien. Kalau kita merasa bahwa ini sudah tidak masuk akal, kita tidak bisa mencapai waktu itu, maka lebih baik jangan diterima. Kecuali kalau kita sudah punya satu tim yang kita bisa andalkan dan kita mampu mengerjakan sesuai jadwal yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memperkirakan setelah adanya sistem ini, kita harapkan bahwa apa saja sih nilai-nilai yang akan didapatkan oleh perusahaan. Misalnya membuat nota lebih cepat, membuat nota lebih akurat, laporan keuangan bisa dibuat dengan lebih akurat dan cepat, karena kita nggak perlu milah-milah masing-masing nota. Kemudian misalkan konsumen menjadi lebih puas, ini menjadi sebuah intangible value ya. Jadi nilai yang mungkin tidak ada angkanya, tapi ini kepuasan itu menjadi nilai lebih sendiri. Karena kenapa? Konsumen puas, otomatis dia akan mempromosikan ke orang lain. Secara tidak sadar,
aku pakai ini enak loh, mesennya jadi lebih gampang, ada trackingnya, kemudian kalau mau refund juga lebih gampang, jadi kita nggak perlu tunggu-tungguan, kita bisa melihat sendiri ini dikirim sampai mana. Nah, dengan demikian otomatis promosi-promosi seperti ini yang membuat suatu sistem menjadi well accepted, gitu ya, bisa diterima dengan baik. Kemudian yang keempat dari sisi praktikal. Kalau dari sisi praktikal, maka kita harus lihat di lapangan orang-orangnya ini sudah cukup mampu tidak menggunakan sistem kita. Kemudian dari sisi peraturan-peraturan perusahaan, kita harus mengubah banyak enggak kebijakan perusahaan. Dari sisi peraturan pemerintah, kita melanggar aturan atau tidak. Dan kemudian dari sisi kode etik juga sama. Kita melanggar kode etik atau tidak. Nah, ini dari sisi praktikal kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Kemudian yang kelima, kita juga harus memperhatikan ROI-nya. Jadi, project ini value-nya berapa, dan kemudian kita bisa mengembalikan nilai project ini berapa lama. Kita bandingkan dengan cara-cara yang lain. Bagaimana kalau saya membuatkan program, kita butuh 3 bulan dengan nilai 1M, dibandingkan saya beli program jadi, yang harganya misalkan 300 juta, kemudian bisa langsung kita implementasikan sekarang, tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak masuk di sana. Karena kita pernah bahas ya, kalau kita beli program jadi, maka mau tidak mau kita yang menyesuaikan diri dengan kondisi di program, gitu ya, kita sebagai klien. Nah, oleh karena itu dari sana kita bisa melihat untung ruginya. Kalau saya buat program dengan keuntungan sekian, kemudian saya beli, tapi ada sesuatu yang harus saya tetap kerjakan secara manual, maka mana yang lebih menguntungkan? Nah, kita bandingkan beberapa cara, ya, dengan beli, dengan bikin juga sama, bandingkan beberapa vendor. Nah, vendor ini mampu mengerjakan dalam 2 bulan, tapi 2 bulan mintanya 1M. Tapi vendor yang kedua mampu mengerjakan dengan harga 200 juta, tapi 1 tahun. Nah, dari sana kita bisa bandingkan mana yang paling worth it untuk dijalankan, gitu ya. Oke. Nah, ini. Dalam tahapan feasibility study, maka kita diharapkan melakukan penilaian terhadap TENLOS. Ya, jadi TENLOS ini adalah singkatan dari faktor-faktor yang ada di dalam feasibility study. Nah, ini adalah kepanjangan dari TENLOS. TENLOS itu dari sisi technical, kemudian economic return, non-economic return, dari legal atau ethicalnya, dari sisi operasional, dan dari sisi schedule-nya, dari jadwalnya. Ya, kita lihat satu persatu. Misi Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Bu, ini untuk software engineering ini sama dengan desain sistem informasi ya Bu ya? Iya, betul. Oh, ya udah Bu. Terima kasih. Kamu pernah ngambil kah, Troy? Iya, saya pernah ngambil dan. Kemudian kamu pernah ngambil ini apa? Analisis proses? Analisis proses di sini sudah Bu. Nah, seharusnya kamu nggak butuh ngambil software engineering. Ajukan Ya. pembatalan aja. Oh, nanti saya ajukan pembatalan untuk pergantian mata kuliah gitu Bu. Ya, kirim ke AA, kamu batalkan software engineering, kemudian kamu mau ganti dengan apa? Ya, karena software engineering ini gabungan dari APP dan DSI. Oh ya, terima kasih Bu. Ya, oke. Oke, saya lanjut ya. Kita lihat TENLOS satu persatu. Troy, kalau mau lift silakan. Ya, jadi segera langsung email ke AA-nya untuk ajukan pembatalan ya. Oh ya, terima kasih Bu Lili. Oke. Yang pertama dari sisi teknikal. Nah, dari sisi teknikal ini, apa yang kita nilai dari sisi ini adalah project ini dari sisi developer dan klien itu bisa diwujudkan atau tidak, ya. Dari sisi teknikal ini berarti permintaan klien, kita punya nggak ya software-nya? Kita punya nggak tim pengembang yang bisa mengerjakan ini? Kita punya nggak hardware-nya? Kita bisa menyediakan hardware-nya atau tidak? Ya, contoh misalnya, klien ini minta pengenalan wajah. Jadi absennya pakai pengenalan wajah. Tidak hanya sekedar menggunakan fingerprint. Nah, maka dari itu kita ini mahasiswa informatika baru lulus. Saya nggak tahu harus beli pengenal wajah di mana. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita sudah dari awal sudah tahu kesulitannya, bahwa mungkin secara hardware kita nggak bisa memenuhi, padahal klien ini mintanya all in ke kita.
Jadi dari hardware maupun softwarenya kita yang menyediakan. Kalau sudah tahu seperti ini, maka jangan nekat untuk mengambil. Ya, atau misalnya dari sisi software, saya diminta untuk membuat suatu aplikasi mobile, kemudian dia ini orang IT juga, jadi dia minta harus pakai native, kemudian harus pakai versi yang sekian. Waduh, anak buah saya ini bisanya PHP, Android harus belajar lagi. Dia mintanya cuma 3 bulan. Mungkin nggak ya saya bisa belajar? Oh, anak buah saya ini IT-nya 4 semua. Tidak apa-apa, belajarnya pasti cepat nangkep kalau harus belajar Android native lagi. Nah, kita yang sebagai seorang project manager, kita yang harus mengetahui kira-kira anak buah kita mampu atau tidak. Nah, ya, jadi kemarin kita belajar Scrum, nah itu tadi kita harus mengenali anak buah kita, kira-kira secara kemampuan mampu atau tidak. Kalau kita cukup mampu bahwa mereka bisa mengerjakannya, nggak apa-apa, tabrak aja, kita ambil. Ya, karena kadang-kadang kita itu nggak bisa belajar kalau nggak terpaksa. Ya kan? Ada kan orang-orang yang disuruh belajar masak sama mamanya, nggak pernah mau. Akhirnya pada saat harus ngekos, baru mikir, iya ya, dulu kenapa nggak belajar ya? Akhirnya apa terjadi? Otodidak. Nyoba-nyoba, pertama masak terlalu asin, nanti masak gula salah sama garam, kemudian nanti ketumbar kebalik sama merica dan sebaliknya. Itu namanya otodidak, belajar learning by doing. Ya. Nah, kalau ini bisa memungkinkan untuk dilakukan, why not? Ya. Atau misalnya dari sisi software bisa, anak buah saya bisa Android native, tapi library yang dibutuhkan untuk ini ada nggak ya? Ternyata, dia membutuhkan payment otomatis. Library-nya nggak ada yang free, harus bayar. Orangnya mau nggak kalau nambah untuk bayar license-nya? Atau cukup nggak biaya project-nya kalau saya harus masih membeli library baru? Saya harus langganan misalnya. Nah, hal seperti ini kita perhitungkan dari awal. Kita secara hardware, software, teknologi, dan kemampuan, kita mampu atau tidak. Ya. Kemudian dari sisi klien, seperti tadi contohnya tetap sama. Bayangkan suatu perusahaan yang sudah 25 tahun berjalan bikin cao. Ya. Jadi minuman cao yang hitam-hitam itu dari daun-daunan diolah menjadi suatu minuman. Gitu ya. Bayangkan perusahaan cao, maka isinya adalah orang-orang yang mungkin not well educated gitu kan ya. Jadi orang-orang yang mungkin edukasinya tidak tinggi. Bisa jadi mereka lulusan SD atau bahkan SD juga nggak lulus. Karena kenapa? Kita hanya butuh tenaga di sana. Tidak membutuhkan otak untuk mengerjakannya. Nah, kemudian tiba-tiba semuanya mau dikomputerisasi. Jadi bisa membuat ramalan besok ini sebaiknya saya membuat berapa kilo cao. Kemudian nanti bisa memprediksi, kalau saya sudah menentukan, prediksinya bilang saya bikin 200 kilo. Kalau saya bikin 200 kilo, berarti saya butuh daun cao-nya seberapa. Langsung bisa dihitungkan oleh sistem. Nanti mundur lagi, sudah tahu, butuh daun cao-nya ini 20 kilo. Berarti langsung, begitu saya klik produksi, dia langsung berjalan sendiri. Jadi langsung pesen air mineralnya langsung dipesankan, kemudian daun cao-nya langsung dipesankan, kemudian nanti bagian gudang juga harus sudah langsung ceting muncul notifikasi, dia butuh berapa box untuk mencetak cao-nya, kemudian bagian produksi juga langsung tahu arangnya butuh berapa untuk masak cao-nya dan seterusnya. Nah, mau digitukan berarti nanti di bagian gudang, di bagian produksi, di bagian dapurnya, kemudian di bagian supplier, itu semua diinstalli program kita nih. Jadi begitu kita ramalan keluar, saya verifikasi, saya mau segini, langsung jalan sendiri semua. Nanti besoknya langsung si supplier tinggal klik, saya sanggup memenuhi 20 kilo daun cao, kemudian saya kirimnya kapan dengan armada nomor sekian, sopirnya siapa, surat jalan langsung diterbitkan. Nah, bayangkan, dengan program yang sedemikian otomatis, sedangkan anak buah kita tidak lulus SD. Dengan kondisi dapur, Anda tahu dapur ya? Bayangkan dapurnya misalkan dengan tungku perapian. Kemudian di sana saya mau kasih komputer. Ya, jadi nanti si orangnya yang petugas di dapur, begitu dia start masak, dia klik start. Nanti selesai, finish. Jadi sistem produksi saya berjalan sesuai dengan sistem terkomputerisasi. Silakan, ada yang mau berpendapat?
apa kira-kira resiko yang akan kita hadapi dengan kondisi seperti itu? Silakan. Ayo, masa saya cerita sendiri nih di sini? Gak ada? Kalau nggak ada, saya skip ya. Berarti nggak ada yang dengerin ini. Saya sampaikan materi aja kalau gitu ya. Saya mau, Bu. Silakan Gede. Oh sorry, siapa ini? Alvin kah? Alvin. Oh, oke, Alvin, silakan. Kalau kayak gitu kasusnya menurut saya mungkin ada kebanyakan salah input, itu yang paling sering terjadi. Terus yang kedua kondisi komputernya akan nggak jadi bagus atau optimal karena kondisi lingkungannya yang nggak mendukung, misalnya kayak tangan kotor terus megang komputer dan lain-lain kayak gitu, Bu. Oke, itu pendapat yang pertama. Jadi resiko yang mungkin terjadi adalah karyawannya salah input, dan yang kedua adalah kondisi di lapangan pakai alatnya dalam kondisi tangan kotor sehingga mungkin cepat rusak. Ya, oke, ada lagi? Iya Bu, kalau saya izin jawab ya Bu. Silakan Jabes. Kalau menurut saya mungkin malah komputernya karyawannya merasa nggak nyaman menggunakan komputer gitu, soalnya beda drastis dari sebelumnya, jadi mereka malah kembali ke pekerjaan, maksudnya cara mereka kerja sebelumnya, komputernya malah diabaikan, jadi nggak berguna gitu Bu. Oke, jadi karyawannya yang kemungkinan besar akan penolakannya cukup besar ya, karena mereka merasa bahwa mereka tidak bisa menggunakan. Oke, Andrew silakan. Oh iya Bu, izin masuk. Kalau menurut saya kemungkinan bisa terjadi bottleneck di mana karena kebingungan mengoperasikan komputernya. Jadi pelanggan-pelanggannya pada kayak ngantri panjang, yang seharusnya yang dulu dengan cara tradisional lebih cepat, tapi sekarang karena mungkin dikira bisa lebih cepat dengan teknologi, tapi nggak bisa, Bu. Oke, berarti ini kesalahannya adalah kurangnya kemampuan karyawan ya. Jadi Ya, karena karyawannya nggak mampu, akhirnya malah misalkan diinput nih, tapi lama. Nah, akhirnya jadinya malah prosesnya jadi jauh lebih panjang, gitu ya. Oke, Gede silakan. Oh, Gede ini ada dua ya. Ada Oke. dua, Bu. Gede Iya, Bu. Januarta dulu ya. Iya. Yang resen dulu. Kalau- Silakan Gede Januarta. Ya Bu, kalau menurut saya hal itu bisa terjadi karena memang sesuai dari yang dikatain teman-teman tadi itu, karena mereka masih terbiasa dengan sistem yang lama intinya, dan pada saat mereka Sorry Gede, suaramu putus-putus Gede. tes. Halo? Halo, iya, Ya, tes. silakan. Sudah masuk. Ya. Kalau menurut saya benar yang dikatain teman-teman tadi, jadi bisa jadi hal itu terjadi karena user atau pengguna itu merasa mereka masih terbiasa dengan hal yang lama, yang dulu. Di saat mereka dihadapkan dengan hal yang baru, mereka jadi sedikit kebingungan. Ini bagaimana cara mengoperasikannya, dan juga tadi ada yang salah input juga jadi penyebab karena mereka nggak tahu ini inputnya harus kayak gimana. Mereka taunya yang kayak begini, tapi harusnya inputnya kayak begini. Tapi mereka nggak pakai input yang baru, yang seharusnya kayak gimana. Terus juga di samping itu mereka juga kebingungan bagaimana tentang perawatan, kinerjanya gimana. Jadi mungkin hal itu bisa jadi pemicu juga, Bu. Oke. Itu kalau dari saya. Ya, satu lagi Han, silakan. Ya, kurang lebih sama kayak yang dijelasin teman ya. Mungkin biasanya diimplementasikan langsung itu nggak jalan sesuai yang diinginkan, karena kayak mendadak gitu biasa. Jadi kemungkinan bakal gagal total. Tapi ya, kalau menurutku mungkin baiknya itu diimplementasinya kan dikit-dikit gitu. Soalnya kalau langsung gitu kan nggak terbiasa, nggak tahu, nggak ngerti apa-apa, terus nanti ngerawatnya susah juga ya, jadi ini nggak malah menambahkan profit gitu. Oke, ya, semua tadi memberikan alasan bahwa
dari sisi karyawan yang tidak siap dan dari kondisi lapangan yang tidak mumpuni. Ayo, ada satu lagi yang mau berkomentar tentang dari sisi supplier? Silakan, izin, Bu. Gede Dharma. Kalau menurut saya nanti kan ini tadi situasinya di dapur tradisional ya Bu ya, yang masih pakai tungku, mirip seperti Andrew tadi, nanti employee-nya bakal bingung gitu sih Bu, dan kayak sayang banget ngembangin sistem tapi ujung-ujungnya bakal nggak kepake sepenuhnya gitu Bu, karena kan dari dapur tradisional, apalagi kalau misal pemasaran penjualannya juga tradisional gitu Bu. Oke, masih belum ya. Jadi yang dari sisi supplier yang saya minta. Ayo coba. Ya, Bu. Andrew. Ya, silakan Andrew. Tidak apa-apa Gede, saya terima. Andrew silakan. Bu, mungkin kalau dalam hal dunia industri makanan gitu, mungkin dari suppliernya itu agak kebingungan untuk takaran-takarannya Bu. Soalnya kalau misalnya tradisional gitu kan kayak harus lebih lama, misalnya airnya lebih lama. Sebentar, kalau dari sisi supplier itu kan tadi diceritakan bahwa begitu saya masukkan, saya mau produksi 200 kilo, dia langsung bisa menghitungkan berapa bahan yang dibutuhkan. Nah, kemudian dia langsung bisa memesankan. Jadi misalkan, 20 kilo daun cincau pesan di supplier A. Kemudian gulanya pesan di supplier B. Angkanya sudah ada. Nah, tapi kan berarti supplier ini harus kita kasih program kita juga untuk menerima notifikasi tentang pemesanan kita. Nah, itu yang saya mau minta dikomentari. Ayo. Silakan, Alvin mungkin tadi sudah on mic. Kalau dari segi supplier mungkin akan agak sulit ya Bu implementasinya, karena sebagai supplier kita pasti memiliki banyak customer. Nah, misalnya ada satu customer ini yang akhirnya menggunakan software yang tadi sudah dibahas, maka dia harus mempelajari lagi, sedangkan ya yang dikerjain itu kliennya bukan kita aja Bu, kayak gitu Bu. Nah, itu poinnya ya. Jadi Enrique silakan. Ya Bu, mungkin saya berkomentar untuk suppliernya nanti, mungkin softwarenya itu bisa mengirimkan pesan SMS atau pesan berbasis aplikasi apa? Mungkin aplikasi pesan ya kepada supplier. Misalnya kalau software kita dari sisi penjual dapurnya itu nanti mengirimkan pesan bahwa kita butuh berapa kilogram cincau misalnya itu ke supplier A. Nah, itu nanti supplier A bisa dikirimkan SMS berupa format yang sudah ditentukan. Jadi lebih mudah Bu seharusnya untuk supplier. Oke, berarti menentukan format SMS-nya itu kita sebagai perusahaan cincaunya atau suppliernya, Enrique? Perusahaan cincaunya. Perusahaan cincaunya, oke. Yeah. Ya. Berarti, oke, sudah dapat poinnya ya. Tadi Austin juga menjawab lewat chat bahwa karyawannya sudah terbiasa atau lebih nyaman dengan cara yang lama, sehingga namanya orang kalau sudah terbiasa dengan suatu kondisi atau zona nyaman gitu ya, kalau kita bicarakan bahasa gaulnya, ketika kita harus keluar dari zona nyaman itu akan sangat besar penolakannya ya. Tadi alasannya sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa lebih cepat pakai sistem yang lama karena mereka sudah terbiasa. Kemudian mereka nggak ngerti IT, akhirnya mereka merasa dibodohi gitu ya, merasa bahwa aku nggak ngerti IT, kemudian sekarang aku disuruh pakai barcode scanner, kemudian aku suruh inputkan data dan lain sebagainya, ngetik aja di mana saya nggak tahu. Nah, merasa bahwa aku kok cek bodoh nih ya. Nah, ada yang merasa seperti itu. Kemudian belum lagi cara penggunaan dengan kondisi tangan kotor, kemudian megang gadget, kemudian akhirnya membuat gadget ini cepat rusak dan lain sebagainya. Itu dari sisi karyawan. Kemudian dari sisi lingkungannya, bayangkan kalau kita mau serba otomatis tadi, otomatis secara komputer ya, sedangkan di lapangan masih menggunakan tungku, berarti kan kita nggak bisa pasangi sensor apa-apa kan di tungkunya. Bisa-bisa nanti malah yang terjadi adalah rusak sensornya kalau kita pasang di tungku gitu, kepanasan kan. Nah, akhirnya terjadi apa? Karyawan harus kerja 2 kali. Dia harus memanaskan tungku, kemudian di sisi lain begitu tungku sudah selesai menyala, kita harus ke komputer untuk mencatat bahwa jam sekian saya mulai masak. Berarti nanti selesainya jam berapa? Begitu selesai, sudah matikan, di tungkunya dimatikan, saya harus kembali ke komputer lagi untuk mengklik bahwa saya selesai masak. Nah, ini kan sangat merepotkan, mereka kerja 2 kali.
Nah, oleh karena itu ini pasti akan menjadi suatu masalah sendiri. Karena kenapa? Merepoti. Akhirnya bagi karyawan merepoti. Karena apa? Nggak ada untungnya buat mereka. Nah, saya mau kerja 2 kali kayak gitu atau saya mau kerja hanya tungkunya saja itu nanti aja juga nggak apa-apa kok. Nggak ada bedanya buat saya. Yang beda apa? Di atas. Nanti ketika melihat bagaimana manajer mau melihat bagaimana pencapaian kita hari ini sesuai target atau tidak. Nggak bisa kalau yang menjalankan nggak sesuai dengan prosedur. Nah, jadi bagi karyawan-karyawan bawah semua hal kecil-kecil yang bagi mereka nggak ada artinya, nggak ada bedanya. Saya mau ngerjakan ini atau enggak gaji saya juga sama kok. Nah, itu penolakannya akan besar. Ya, belum lagi bayangkan suatu komputer kita letakkan di dapur dengan kondisi yang panas. Nah, kita tahu kan bahwa komputer ini ada fan-nya. Untuk apa? Untuk mendinginkan prosesor. Prosesornya muter terus. Bayangkan ini harus nyala sepanjang hari di dalam dapur yang kondisinya tidak kondusif, ya, panas, berasap dan lain sebagainya. Maka bisa jadi hardware kita nggak bisa bertahan lama, ya. Nah ini NDK juga menyatakan bahwa mungkin kita perlu memberikan pelatihan terlebih dahulu, pasti, ya. Kalau kita punya sistem, kita pasti harus memberikan training, ya. Tapi ya itu tadi, training diberikan dengan kondisi user yang sudah antipati. Training mau seberapa banyak pun mereka akan cari cacat dari sistem kita. Ya, maka dari itu sebenarnya jauh sebelum training kita harus sudah mempersiapkan tentang persiapan implementasinya. Ya. Kemudian yang ketiga, dari sisi supplier. Bayangkan kalau supplier, tadi seperti teman kita membahas bahwa kalau supplier ini punya banyak konsumen yang seperti kita, yang seenaknya sendiri, kamu install program saya dong, biar PO-nya bisa otomatis. Nah, berarti si supplier ini harus menginstal berapa jenis software. Nah, bayangkan dia harus menyediakan waktu untuk ngecek di berapa sistem untuk notifikasi pemesanannya. Nah, pasti nggak mau dia, karena kenapa? Jadi ngerepoti buat dia. Ya, dia harus ngecek di banyak tempat untuk pemesanan masing-masing. Nah, maka dari itu, untuk menginstal suatu software, kita tidak bisa serta-merta bahwa kita harus memaksakan ini butuh saya. Kemudian saya mau memasukkan semua kebutuhan saya di sana. Tidak bisa. Kenapa? Karena stakeholder kita banyak. Ya, stakeholder itu apa? Stakeholder kita berbicara tentang suatu sistem, siapa saja yang terlibat di sana. Ada karyawan, ada supplier, ada konsumen, bahkan ada masyarakat sekitar kita misalnya, dan seterusnya. Ya, jadi dari sisi community atau dari klien kita siap atau tidak untuk menggunakan software yang akan kita buat. Itu dari sisi teknikal. Ya, jadi isinya teknikal ini apa? Kurang lebih ya profil tim kita, kemudian keberadaan software yang kita miliki, kemudian kondisi di lapangan seperti apa, siapa user kita, kemudian dari sistem yang kita buat ini, semua user yang terlibat punya kemampuan atau tidak untuk menggunakannya. Jadi siapa target kita? Dan kalau dalam hal project Anda diminta untuk membuat software yang digunakan oleh masyarakat, maka kita harus pastikan bahwa target market kita adalah masyarakat yang seperti apa. Ya, itu adalah community. Nah, dari sana kita sudah tahu bahwa target kita adalah masyarakat yang mempunyai handphone. Misal seperti itu. Kita cari tahu, di Indonesia berapa orang yang punya handphone? Dari berapa ratus juta masyarakat Indonesia. Oh, ternyata 90% punya. Nah, berarti itulah target market kita. 90% orang yang mempunyai handphone. Kemudian kita kerucutkan lagi. Oh, target saya adalah orang yang punya handphone dan dia mempunyai e-money. Saya cari tahu lagi di hasil survei. Nggak perlu survei sendiri, banyak itu datanya di internet. Ya, cari berapa orang di Indonesia yang menggunakan e-money. E-money seperti apa yang saya mau gunakan? Oh, saya mau kerjasama sama OVO. Cari tahu berapa orang yang pakai OVO. Nah, berarti itulah target market kita. Semakin spesifik target market kita, maka ya itulah pangsa pasar kita semakin mengerucut, semakin kecil. Ya, Anda bisa pakai data box, Anda bisa pakai kata box. Ada banyak survei-survei yang Anda bisa gunakan untuk mendasari sisi teknikal Anda. Jadi profil calon user saya ini kira-kira seberapa banyak, sehingga dari sini kita bisa melihat dari sisi jumlah usernya kira-kira layak nggak untuk dibuat. Kalau ternyata kita hanya niche market, jadi
market kita hanya 5% dari masyarakat Indonesia. Nah, dari sini kita perlu bertanya-tanya, perlu nggak ini dilanjutkan? Usernya cuma sedikit. Oh, ternyata dari jumlah user yang sedikit ini nanti ketika kita melihat dari sisi economic return-nya sangat besar, ya sudah lanjutkan. Tapi kalau dari sisi economic return-nya ternyata kecil sekali, ya sudah nggak usah dilanjutkan. Ya, kurang lebih seperti itu yang kita lakukan dalam visibility study di bagian teknikal. Nah, ini contoh, misalkan. Nah, kebetulan kebanyakan dari Anda belum pernah ke kampus ya. Jadi di kampus itu ada satu kantin yang namanya kantin Keluih. Nah, di kantin Keluih itu isinya seperti Pujasera. Jadi kita ada tempat-tempat duduk banyak gitu, kemudian ada tenan-tenan. Di sana kita bisa pesen dimanapun yang kita mau. Caranya masih cukup manual. Jadi ada kantin yang pakai register. Jadi dia masukkan kode, keluar nota secara otomatis. Ada juga yang tulis tangan. Jadi saya pesen nasi ayam geprek level 12 gitu ya. Dia nulis tangan, kemudian dirangkap 2, satu buat dapur, satu buat kita. Nah, jadi ketika kita harus berhadapan dengan user yang beragam seperti ini, kemudian kita mau membuat suatu sistem, maka kita perlu perhatikan dari sisi klien, kebutuhan minimal kita adalah seperti ini. Ya, jadi nanti kalau ada aplikasi Ekeluih, di mana aplikasi Ekeluih ini bisa secara online, kita dimanapun posisinya di dalam kampus, kita bisa pesan makanan. Misal nih, saya, nanti jam 12, saya ada kuliah di gedung psikologi. Kebetulan saya pakai lab di psikologi misalnya. Berarti saya butuh makannya di daerah sana nih. Berarti saya buka nih aplikasi Ekeluih, kemudian saya pesan. Saya minta jam 12, saya dikirimi nasi geprek level 9 di apa istilahnya yang gazebo-nya psikologi. Gazebo itu tempat duduk-duduk gitu. Jadi kita bisa ada duduk-duduk yang ada mejanya, ada juga yang kita lesehan, gitu duduk di lantai gitu. Tapi ada tempat tikarnya, ya. Saya mau masukkan di data di Ekeluih-nya bahwa jam 12 saya minta dikirimi nasi geprek level 9 di gazebo psikologi. Nah, nanti begitu saya masukkan pagi nih, karena saya sudah berencana kan, hari ini saya mau makan, saya kuliah siang di psikologi. Nah, jam 12, setengah 12 lah ya, dapat notifikasi di tenan di Keluih, dia lihat, oh ya ada pesanan nasi geprek jam level 9, minta jam 12 dikirim, berarti sekarang aja tak buat. Dibuat, kemudian kurirnya nanti akan mengantarkan ke gazebo-nya psikologi. Ya. Nah, dengan sistem yang seperti ini, maka kurang lebih dari sisi teknikal kita bisa menggambarkan bahwa kita membutuhkan profil user yang memiliki handphone yang sudah memiliki Android dengan versi 2.1, atau kalau dia menggunakan iOS maka iOS-nya versi 6 ya. Atau dari sisi hardware-nya, misal nih saya membutuhkan sebuah handphone yang RAM-nya 512 dengan ukuran layar sekian, kemudian file size-nya cukup kalau diinstalli dengan program 10 mega. Nah, kemudian kemampuan pengguna minimalnya saya membutuhkan user yang bisa menjalankan aplikasi e-commerce. Nah, jadi aplikasi e-commerce ini berarti dia minimal lah punya Shopee atau punya Tokopedia lah ya, kita ambil gampangnya ya. Oh, berarti saya bisa tangkap dari hasil survei berapa pengguna Shopee atau pengguna marketplace di Indonesia. Nah, berarti dari sana itulah pangsa pasar saya. Tapi tunggu, ini digunakannya cuma di Ubaya, berarti saya harus survei untuk masyarakat atau untuk mahasiswa Ubaya dan karyawan Ubaya, siapa saja yang punya akun Tokopedia, Shopee, kemudian Blibli dan lain-lain, siapa yang punya marketplace. Nah, itulah target market saya. Ya. Kemudian dari sisi developer, untuk software saya menggunakan Android Studio, sedangkan Xcode-nya digunakan untuk develop di iOS. Atau saya mau gampang, saya pakai yang Android pemrograman hybrid aja. Jadi saya membuat satu, bisa pakai Android, bisa dipakai di iOS. Misalkan seperti itu. Ya. Kemudian dari sisi hardware,
untuk developer saya butuh laptop minimal Core i5 karena nanti jalankan apa ini namanya untuk simulasi Android-nya agak berat, jadi saya membutuhkan yang agak tinggi nih laptopnya. Atau kalau misalkan saya punya MacBook atau iMac, ya nggak apa-apa wis. Minimal memorinya 8 GB ya. Saya punya nggak? Kalau nggak punya, waduh saya harus beli lagi. Kalau beli cukup nggak ya dengan nilai projectnya? Nah, itu harus diperhitungkan ya. Kemudian untuk kemampuan developernya, jadi programmer saya dan tim saya minimal mengerti desain database, mengerti tentang server programming untuk web service-nya, kemudian bisa Kotlin atau Java untuk Android-nya, kemudian Objective-C untuk iOS-nya, dan bisa mendeploy aplikasi ke Play Store atau App Store. Jadi Play Store untuk Android, sedangkan App Store untuk iOS-nya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini hasil nanti dari feasibility study bagian technical. Kita harus membuat profil dari user dan tim developer kita mampu nggak memenuhi kondisi-kondisi ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, saya agak ngebut ya. Kemudian dari sisi ekonomi. Nah, dari sisi ekonomi ini berarti kita harus menghitung cost dan benefit-nya, atau gampangannya kita menghitung return on investment. Nah, kita menghitung kira-kira dengan kondisi program ini, maka keuntungannya bisa naik berapa persen. Kemudian dari kenaikan berapa persen ini, kira-kira bisa kembali dalam berapa lama modal yang dikeluarkan untuk program ini. Nah, kita bisa membuat list cost and benefit-nya. Nah, benefit-nya biasanya yang dihitung hanya tangible value-nya. Jadi hal-hal yang bisa diangkakan ya. Jadi untuk yang tidak bisa diangkakan atau yang tidak kuantitatif, maka tidak bisa masuk di sini. Di sini hanya kuantitatif saja ya. Contoh, biaya yang saya keluarkan untuk pengembangan suatu sistem adalah yang di sebelah kiri. Dari pembiayaan development timnya, kemudian IT consultant fee-nya, kemudian training untuk karyawannya, kemudian kalau perlu beli hardware dan software yang baru, kemudian vendor installation-nya, misalkan saya harus membeli hardware baru sehingga saya harus menginstall banyak program baru, dan ini misalnya membutuhkan license. Nah, kemudian office space dan equipment-nya, misalnya saya harus merombak struktur kantor saya. Tadinya nggak ada LAN, sekarang ada LAN. Padahal kantor saya gedungnya tidak ada jaringan LAN-nya. Sehingga nanti kabel akan ada di mana-mana, kelihatan di luar. Nggak mau saya kalau seperti ini. Minimal dibungkus kabelnya. Nah, berarti saya harus melakukan renovasi untuk gedung saya. Dan kemudian data conversion cost-nya. Kalau dulunya semuanya berbasis kertas, kemudian tiba-tiba sekarang saya mau melakukan digitalisasi, berarti saya membutuhkan orang untuk memindahkan data dari kertas ini ke komputer. Untuk apa? Karena data-data lama saya masih butuhkan untuk membuat minimal 1 tahun terakhir saya harus masukkan. Untuk apa? Untuk membuat laporan tahunan. Kecuali kalau perusahaan saya benar-benar baru. Jadi misalkan saya mau buka restoran, saya tidak pernah buka sebelumnya sehingga saya tidak membutuhkan data conversion cost. Ya, berarti ini bisa dihapus. Kemudian operational cost, berarti ini ketika software sudah berjalan. Ada software upgrade, siapa tahu bayar, ada software licensing tahunannya, kemudian belum lagi kalau hardware-nya ada yang rusak, ada hardware upgrade, misalkan memorinya kurang, ada operational team salaries, berarti saya harus punya tim IT yang standby untuk hardware dan software saya. Ada communication charge, jadi saya ketika melakukan sosialisasi ke karyawan, itu juga ada biayanya. Dan yang jelas ada user training. Saya harus melatih karyawan saya untuk menggunakan software-nya. Ya, jadi biaya-biaya ini kita hitung besarnya berapa. Kemudian software license dan kawan-kawan ini juga kita hitung untuk berapa tahun, license-nya per tahun atau sekali bayar. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Ya, jadi jangan pernah menyatakan masalah bahwa
Masalah saat ini apa? Masalah saat ini adalah notanya hilang. Kemudian nanti dengan adanya komputerisasi datanya tidak hilang. Itu salah besar. Kenapa? Hardware bisa rusak. Ya, kalau begitu hardware-nya rusak, datanya korup, kita malah nggak punya apa-apa. Kita nggak punya duplikat, kita nggak punya backup. Hanya di sana data kita ya sudah hilang. Ya, jadi masalah utama dalam suatu sistem yang bisa kita jadikan alasan kita membangun sistem adalah ketika proses bisnisnya tidak optimal. Ya, jadi bukan masalah nota hilang, barang sering hilang, kemudian nanti alasannya usernya salah nulis, itu semua juga tidak bisa diatasi dengan sistem. Kenapa? Barang hilang, namanya orang mau nyuri ya gampang aja, kita tinggal ganti dari database, kita ganti angka stoknya sudah selesai, kita sudah bisa ngambil barang. Ya kan? Kemudian kalau nota salah ngitung, dia juga bisa salah input. Harusnya Indomie goreng, dia masukkan Indomie kari ayam, juga bisa kan salah. Nah, kemudian dia bilang notanya hilang. Loh, hardware juga bisa rusak. Hardware juga bisa korup. Nah, jadi masalah-masalah yang human error seperti itu tidak boleh dijadikan alasan bahwa dengan alasan human error kemudian kita membuat project IT. Bukan seperti itu. Ya, jadi project IT harus berasal dari gap yang terjadi di dalam suatu sistem. Ya, tadi ada 3 atau 4 alasan. Oke. Nah, dari daftar biaya-biaya yang kita keluarkan dalam suatu project, kita bandingkan dengan tangible benefit-nya. Apa saja yang kita bisa datangkan keuntungan dari adanya sistem ini? Misal, kalau dulu tim accounting saya harus 10. Kenapa? Harus satu persatu ngeceki jurnal, nginput jurnal, dan kemudian validasi lagi. Sehingga nggak bisa 10 hari selesai. 10 orang itu harus mengumpulkan dokumen yang ada, semua nota dikumpulkan, dia bikin jurnalnya satu-satu, nginput di Excel, kemudian nanti masukkan ke buku besar masukkan di neraca, laba rugi, kemudian perubahan ekuitas. Nah, kemudian nanti dari sana, kalau ada yang nggak balance, jadi begitu neracanya tidak balance, harus diulang lagi jurnal mana yang salah. Sehingga laporan keuangan bulan Juli bisa jadi selesainya di akhir Agustus. Nah, kemudian kita membuat suatu sistem informasi akuntansi. Semua jurnal otomatis. Begitu nota dibuat, kita buatkan jurnalnya. Karena jurnalnya otomatis angkanya sudah sama. Sehingga kecil kemungkinan akan terjadi selisih. Ya, sehingga yang tadinya tim accounting-nya hanya ada 10, sekarang kita hanya butuh 1-2 orang. Sehingga yang 8 kita bisa pindah atau kita bisa berhentikan. Nah, keuntungan yang kita dapatkan dari menghentikan 8 orang ini termasuk tangible benefit. Nah, jadi gajinya berapa? Kalau lifetime sistemnya 5 tahun, kita anggap nggak usah naik gaji wis ya. 1 orang gajinya 5 juta, tapi 8 orang yang dipecat. Berarti 1 bulan saya bisa hemat 40 juta. Kalau 12 bulan berarti 480 juta. Kalau 5 tahun berarti 240 juta yang saya bisa hemat. Nah, berarti itu masuk tangible benefit bagian reduction in staff. Ya. Demikian pula contoh. Kita bisa dengan adanya sistem, kita bisa mengolah stok dengan lebih baik. Misal, kita punya sistem peramalan. Jadi, kalau dulunya ada nggak ada pesanan, saya sedia stok 200 biji. Nah, jadi laku berapapun saya bikin 200. Namun sekarang dengan adanya sistem yang peramalan tadi, saya bisa menghitung kira-kira penjualan besok ini laku berapa ya? Karena ini musim hujan, hawanya dingin, saya jualannya ronde. Berdasarkan penjualan tahun-tahun yang lalu, biasanya kalau musim hujan itu rame. Kemudian dari hasil perhitungan dilihat dari data 3 tahun terakhir, besok diperkirakan laku 300 bungkus. Berarti ya wes, saya bikin 300 bungkus. Nah, perkara besok ternyata lakunya 250 atau 350, biasanya tidak jauh-jauh melesetnya. Ya. Sedangkan mungkin ini musim panas, orang nggak suka ronde.
hasil peramalan bilang besok diperkirakan laku 50. Saya harus bikin 50 aja atau saya bikin 40 aja. Sehingga apa yang terjadi? Kita satu tidak perlu menyediakan stok terlalu banyak. Yang kedua, miss sales, jadi apa ya? Perkiraan penjualannya itu minimal sekali salahnya ketika kita sudah melakukan peramalan yang cukup akurat, ya. Sehingga apa? Loss sales-nya, jadi penjualan yang tidak terjadi itu minimal. Jadi kita nggak rugi banyak-banyak, kita juga untungnya juga optimal. Tidak mungkin tidak maksimal, tapi optimal, ya. Sehingga ruginya bahan-bahan yang terbuang tidak terlalu banyak, misalkan seperti itu. Nah, itu termasuk dari tangible benefit, ya. Dan benefit-benefit yang lain yang bisa terjadi akibat adanya sistem terkomputerisasi, ya, termasuk peningkatan penjualan. Misalnya, kalau dulu saya tokonya offline, kemudian sekarang saya dibuatkan website dengan sistem online, sehingga orang dari luar kota bisa beli barang saya. Nah, itu termasuk increase ya, sales ya. Jadi penjualannya naik akibat adanya sistem yang baru, misalkan seperti itu. Oke. Sedangkan dari sisi non-economical, berarti ini adalah intangible benefit, ya. Intangible benefit ini adalah semua benefit yang nilainya adalah kualitatif, yang mungkin tidak bisa kita uangkan, tidak bisa kita hitung berapa angkanya, tapi kita bisa mendapatkan hal-hal yang lain keuntungannya. Contoh, increase market share, ya. Dengan adanya website, kita jualan bisa keluar kota, otomatis market share-nya lebih luas, sehingga mungkin area yang kita bisa atasi jadi lebih banyak. Atau increase brand recognition. Kalau dulunya saya hanya jualan offline, sekarang jualannya saya nitip di add-on-nya Instagram, atau kita bikin konten di TikTok, kemudian saya juga membuat website ini bisa muncul diiklankan di Facebook dan lain sebagainya. Ini menjadi brand recognition, ya. Atau higher quality product. Karena kenapa? Dengan semua sistem terkomputerisasi, saya bisa menyimpan stok dengan lebih baik, otomatis stok saya lebih fresh. Jadi untuk membuat bahan-bahan masakan saya untuk besok, saya pastikan bahwa stok saya baru ready hari ini, sehingga besok masih fresh. Sehingga masakan saya lebih bagus, orang lebih puas menggunakan produk saya, misalnya seperti itu. Atau improve customer service. Jadi kalau dulunya kita satu persatu jawab WA, nah, sekarang karena ada sistem terkomputerisasi, saya dibuatkan website, setiap ada pesan masuk, saya bisa tahu, oh historinya dulu seperti ini. Saya tidak perlu mencari tahu lagi, ini nomornya siapa ya, tadi ya, scroll lagi ke atas nyariin. Nah, tidak seperti itu. Ya, sehingga konsumen lebih puas. Mau refund juga gampang melalui sistem, kita tahu track record-nya seperti apa. Nah, atau ada rating, sehingga user bisa tahu, oh kualitas barang ini bagus atau tidak, dilihat dari ratingnya, dilihat dari komentar konsumen yang lain, sehingga orang bisa lebih nyaman berbelanja di tempat kita, ya. Atau better supplier relation. Contohnya seperti ini, dengan adanya sistem peramalan, kita bisa menghitung kebutuhan stok kita dengan lebih presisi, sehingga mungkin kalau dulu saya pesennya 200 setiap hari, tapi bisa jadi karena hari ini cuma butuhnya 100, yang 100 saya kembalikan ya, saya nggak pakai, ini buat apa. Nah, kalau kayak gini kan supplier lama-lama juga nggak enak kan melayani kita kan, kok bolak-balik diretur sih. Nah, saya kan kayak saya sendiri kan rugi, saya menyimpan stok banyak. Nah, misalnya seperti itu. Dengan adanya sistem yang baik, dengan adanya sistem peramalan, maka perkiraan stok yang dibutuhkan lebih sesuai, sehingga retur kita ke supplier juga lebih minimal. Misalnya seperti itu, ya. Dari sisi semua kepuasan-kepuasan yang tidak bisa diuangkan ini, mungkin jangka pendek tidak akan terasa, tapi jangka panjang, user akan nyaman bekerja sama dengan kita. Belanja di sini enak, kemudian histori transaksinya jelas, sehingga mereka mau melakukan transaksi, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut, ya. Mau beli ya langsung beli aja, karena kenapa? Nanti mau refund gampang, mau nanya gampang, barangnya sudah jelas, ada penjelasannya, deskripsinya jelas, ratingnya sudah akurat dan seterusnya. Ya, itu adalah non-economical return yang didapatkan dari sebuah sistem. Oke, berikutnya tentang legal atau ethical, seperti tadi saya gambarkan tentang sistem informasi di rumah sakit. Ya,
ketika sistem kita deploy, kita implementasikan ke lapangan, ini menyalahi ethical atau tidak? Secara legal ini menyalahi atau tidak? Ya, contoh lain misalnya, saya diminta untuk membuat sistem informasi untuk jual beli. Nah, kemudian klien kita minta, nanti buatkan 2 nota ya, satu yang bisa pakai pajak, satu yang tidak. Nah, tujuannya apa? Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia ini banyak sekali orang yang memalsukan pajak. Ya, jadi banyak toko, banyak perusahaan yang berusaha untuk memanipulasi pajak agar pajak yang dibayarkan ke negara ini seminimal mungkin, semasuk akal mungkin, agar mereka tidak terbebani pajak yang besar. Ya, contoh misalnya UMKM syaratnya adalah total omset dalam 1 tahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Ya, maka banyak toko-toko yang meskipun omset mereka lebih dari 5M, mereka mengusahakan bahwa faktur pajak mereka tidak lebih dari 4,8 M dalam 1 tahun. Ya, jadi rata-rata mereka sudah bisa mengatur nih. Oh, saya ini jualan sarung misalnya ya. Kalau saya jualan sarung, maka penjualan terbesar saya adalah menjelang Idul Fitri. Maka saya bisa besarkan pada saat menjelang Idul Fitri. Pada saat Idul Fitri, misalkan dari 4,8 M ini saya taruh di sana. Penjualan saya asumsikan pada bulan April ke Mei itu 4 M sendiri. Di tempat yang lain baru saya atur 800 juta. Padahal yang terjadi di lapangan, padahal penjualan mereka misalkan sampai 10 M dalam 1 tahun. Apa yang terjadi? Yang sisanya tidak dilaporkan ke pajak. Nah, kita sebagai tim developer IT-nya, kita diminta untuk membuat program yang bisa memanipulasi pajak. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Tanyakan ke hati kecil kita. Kita bisa membuat program ini dengan rela atau tidak? Kalau misalkan hati kecil kita berkata, kok saya diminta untuk membantu kejahatan ya kalau kayak gini ya? Ya sudah, jangan diterima. Karena kenapa? Kita bekerja dengan setengah hati. Ya, tapi kalau misalnya kita merasa bahwa ya enggak apa-apa toh dimanipulasi pajaknya, toh pajaknya juga dipakai DPR untuk korupsi, misal kita punya anggapan seperti itu. Ya wajar kalau orang-orang nggak mau bayar pajak dengan jujur, toh juga dikorupsi nantinya. Nah, kalau kita punya pegangan seperti itu dan kita merasa bahwa nggak ada salah yang memanipulasi pajak, maka nggak apa-apa, kita terima job itu. Ya, jadi bergantung dari hati nurani kita seperti apa. Nah, dan satu hal yang harus kita perhatikan bahwa kalau misalkan nanti suatu saat program yang kita buatkan ke klien ini ketahuan, kemudian pada saat audit ketahuan bahwa ini ada 2 jalur pembuatan nota, dan kemudian ternyata ini ada yang pajak, ada yang tidak, ada kemungkinan kita sebagai developer IT-nya, kita akan juga kena. Ya, jadi hati-hati dengan ini. Ya, jadi kalau misalkan Anda diminta untuk membuat sesuatu yang melanggar ethical, melanggar legal, undang-undang, peraturan pemerintah, maka buat klausul sejak awal, kalau kita setuju, buat perjanjian di awal bahwa apapun yang terjadi dengan hasil program ini, itu di luar tanggung jawab kita sebagai developer IT. Ya, ini yang harus Anda tahu. Ya, bahwa kalau misalkan sampai nanti ini ketahuan oleh petugas pajak, bahwa ini ada 2 jalur, kemudian kita memfasilitasi adanya hal seperti ini, maka tanda tangan di atas materai bahwa kita tidak bertanggung jawab. Kita hanya melaksanakan apa yang diminta oleh klien. Ya, itu jangan lupa. Karena kalau enggak, kita juga bisa kena nantinya di sana. Ya, bahwa kita jadi orang yang memfasilitasi kejahatan. Nah, itu yang terjadi. Ya. Jadi pastikan bahwa kita tidak melanggar ethical. Contoh misalkan kita tidak membuat program yang double pajaknya, misalkan seperti tadi. Atau kita membuat program yang semuanya menggunakan license resmi. Nah, jadi kalau saya memaksakan menggunakan SQL Server, berarti saya sudah memasukkan biaya license dari SQL Server saya ke sana. Atau saya pakai pembayarannya menggunakan Mitrans. Mitrans ini library-nya harusnya bayar. Nah, maka saya sudah masukkan di sana bahwa saya menggunakan library yang berbayar secara resmi. Ya, itu adalah bagian legal. Jadi penilaian kita dari sisi hal-hal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah operasional.
Jadi dari sisi operasional, program yang kita buat, jadi aplikasi yang kita buat atau sistem yang kita propose ke klien, kira-kira apakah bisa memenuhi gap masalah yang kita propose di awal, ya. Jadi contoh seperti tadi yang saya sebutkan bahwa dari sisi toko, dia bertanya-tanya, barang saya ini kartu stoknya selalu nggak cocok antara kartu stok dengan yang ada di lapangan. Dan saya tidak bisa men-tracing siapa yang memvalidasi pengeluaran barang dari gudang. Nah, oleh karena itu, kita propose nih, saya mau membuatkan sistem yang bisa membantu mencatat keluar masuknya barang. Nah, berarti dari sisi operasional, kita propose nih, kalau dulu untuk melihat keluar masuknya barang, maka kita harus tanya ke kepala gudang. Ini keluar barangnya tanggal 5 Agustus jam 6 sore. Siapa yang bertugas waktu itu? Dia ngeliati jadwal, petugas kepala gudangnya ngeliat jadwal. Oh, tanggal 5 Agustus jam 6 sore, shift-nya itu masuk yang jam 4 sampai jam 8 malam. Oh, si A ini yang bertugas. Nah, berarti kalau kemungkinan pada saat itu terjadi selisih pengeluaran barang, ya berarti si A ini yang harus bertanggung jawab. Tapi ini bisa jadi bukan si A yang melakukan. Misal, ternyata yang melakukan ada orang lain lagi. Nah, kita nggak tahu itu. Nah, sehingga kalau tadi kondisinya seperti itu, berarti bisa terjadi tuduhan yang tidak sesuai tempatnya. Ya kan? Kita propose sistem. Kita propose bahwa di setiap surat jalan nanti kita beri QR code. Nah, jadi petugas di lapangan yang jaga di pintu masuk keluar masuknya gudang, keluar masuknya barang, itu punya barcode scanner yang terhubung ke sistem. Dia menembak ke QR code, dia lihat di sistem. Untuk nota nomor sekian, barangnya yang keluar harusnya ABC, A itu 10, B5, C-nya 10. Misalkan. Dia lihat yang di troli, oh A-nya ada 10, B-nya ada 5, C-nya ada 10, sudah sesuai. Berarti dia tinggal klik bahwa, oke, ini sesuai. Nah, berarti kalau ada apa-apa, kemudian kita lihat bahwa, oh ini selisihnya dari histori keluar masuknya barang, ini mulai selisih pada tanggal sekian, jam sekian. Kita lihat pada saat itu, siapa yang bertanggung jawab? Oh, yang melakukan barcode, yang membaca, yang menyatakan validasi QR code pada saat itu adalah si C. Ya sudah, berarti si C yang salah ngitung. Entah si C ada main dengan orang yang membawa keluar masuknya barang, atau si C salah ngitung. Nah, itu yang harus ditelusuri. Nah, demikian kita bisa menilai sistem yang kita propose nantinya bisa atau tidak mengatasi masalah yang kita nyatakan di awal. Nah, itu dari sisi operasional. Ya, jadi kalau ternyata dari sistem yang kita, fitur-fitur yang ada di dalam sistem yang kita buat ini ternyata sudah bisa mengatasi masalah yang dipropos di awal, berarti secara operasional ini bisa dilaksanakan. Ya, oke. Berikutnya yang terakhir adalah dari sisi jadwal. Dari sisi jadwal, ini masuk akal atau tidak untuk dikerjakan? Hanya seperti itu. Jadi misalnya nih, tim saya ini semua mahasiswa semester 5, di mana proyeknya ada banyak sekali, proyek mata kuliahnya. Kemudian saya terima job dari luar yang membuat suatu sistem terkomputerisasi untuk sekolah, kemudian deadline-nya 2 bulan. Waduh, nutut nggak ya waktu saya? Tim saya bisa nggak ya ngerjakan? Nah, ini juga harus dinilai masuk akal atau tidak. Ya, jadi dari sisi kesibukan anggota tim kita, dengan load yang dimiliki oleh masing-masing anggota kita, dan kemudian dengan kemampuan yang dimiliki, sesuai nggak dengan batas waktu yang ditentukan oleh klien. Ya, kalau misalkan proyek saya adalah proyek yang untuk masyarakat, jadi saya bukan atas permintaan klien, tapi saya melihat ada opportunity di sana, kemudian saya buat sistem. Nah, berarti saya sendiri yang harus menentukan targetnya. Kira-kira kapan waktu yang cocok untuk meluncurkan produk saya. Ya, jadi contoh nih, kalau saya punya sekarang ini proyek saya topiknya berhubungan dengan COVID. Kemudian kalau saya luncurkan 1 tahun lagi, kira-kira masih laku nggak ya? Kayaknya masih tinggi deh, karena orang-orang ini males pakai masker. Nah, jadi COVID ini mungkin akan naik lagi. Ya sudah 1 tahun nggak apa-apa. Nah,
Kalau Anda punya pemikiran seperti itu, silakan buat jadwal yang sesuai. Itu ya. Oke, nah, 10 loss seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Aku mau tanya, Silakan Andrew. untuk yang operasional tadi, itu kan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Nah, tapi kalau misalnya dari lapangan sendiri nggak mau memberitahukan kepada kita misalnya ya apa kayak corporate gitu, apa orang pusat memberitahukan masalah yang ada, katanya oh sudah beres-beres aja. Nah gitu bagaimana ya Bu? Ini kan masih visibility study ya Andrew. Jadi kita semuanya masih memperkirakan. Jadi bukan dilihat dari sisi bagaimana kinerja di lapangan, tapi menurut kita dari gap atau masalah yang kita sampaikan di awal dengan fitur-fitur yang akan kita buat, jadi perkiraan gambaran umum saja program yang akan kita buat, itu kira-kira mengatasi atau tidak masalahnya. Jadi di luar dari kondisi di lapangan tidak mendukung dan lain sebagainya, itu di luar itu. Hanya menjawab software kita ini bisa mengatasi masalah yang kita propose di awal atau tidak. Itu saja. Oke, terima kasih Bu. Ya, karena kalau kita berbicara tentang backing dari perusahaan, kemudian backing dari divisi-divisi yang ada, atau kemampuan karyawan, itu kan sudah dibahas di aspek yang lain. Ya. Oke, ada lagi? Saya mau tanya Bu. Sorry, Gede Januarta, gimana? Gak jadi, Gede? Silakan, Alvin. Berarti visibility tadi ini merupakan salah satu tahapan yang dilakukan sama developer sebelum dia ngambil proyek tersebut gitu ya Bu? Iya, betul. Studi kelayakan. Jadi, studi kelayakan ini ya dari kita sendiri merasa bahwa proyek ini layak atau tidak untuk kita lanjutkan. Ya, jadi yang tadi di awal itu, tadi kita, nah ini, dari sisi awal ketika ada proyek, jadi project initiation ini kan menyatakan bahwa apa sih sebenarnya yang kita mau selesaikan dari masalahnya, dari sistem ini ada masalah atau ada opportunity untuk perbaikan atau apa. Nah itu ketika kita sudah punya masalah, kita kan mau memberikan solusi kan. Nah solusi kita tuh apa? Nah dari solusi ini yang kita propose ini dari sisi visibility study-nya layak atau tidak untuk dilanjutkan. Nah itu yang kita mau lakukan dalam tahapan visibility study. Oke, makasih Bu. Ya, oke. Gede, silakan. Gede 2 ini enaknya diganti apa ya namanya ya? Biar nggak salah nyatet saya. Satu dipanggil Dharma, satu dipanggil Januarta. Gitu. Halo Bu. Ya, Gede, silakan. Maaf, mic saya rusak tadi. Saya mau tanya soal schedule. Jadi kan tadi kan kita diharapkan bisa untuk memperkirakan schedule ya. Nah itu kalau seandainya nih kita udah memperkirakan schedule secara matang, tapi ternyata kita juga nggak tahu kan, tiba-tiba misalnya tadi kayak contohnya tentang COVID ya, tiba-tiba prediksinya masih 1 tahun lagi COVID-nya berakhir, tapi ternyata pemerintah berhasil dalam waktu kurang lebih 6 bulan COVID bisa ditangani. Nah itu gimana Bu? Intinya kalau waktu yang kita perkirakan tuh meleset. Gitu, Bu. Nah itu gimana ya caranya ya? Ya dari feeling ya. Jadi makanya itu ketika melakukan visibility study harus melakukan riset pasar sebanyak mungkin. Jadi contoh misalkan tadi kita membicarakan COVID, ya mungkin kita bisa melihat dari misalkan tren dari apa istilahnya penyandang korban pasien, misalkan dari pasien COVID-nya misalnya. Nah jadi kita lihat, oh trennya turun terus. Nah, mungkin kita lihat 1 bulan terakhir turun terus. Tapi kita bisa lihat lagi dalam 1 tahun terakhir. Oh, dalam 1 tahun terakhir, ternyata setelah turun biasanya gini, tiba-tiba bulan berikutnya naik lagi. Karena kenapa? Masyarakat Indonesia kebanyakan masih not well educated, sehingga mereka kalau disuruh pakai masker ini ogah-ogahan. Nah, mungkin kita juga bisa lihat dari berita-berita. Oh ternyata sekarang orang-orang, atau kita lihat di sekitar kita aja ya,
Kalau dulu ketika sudah enak, sudah merasa pasien COVID-nya turun, orang-orang langsung lepas masker seenaknya. Tapi sekarang rasanya enggak deh. Sekitar saya meskipun sudah dikasih tahu pasiennya menurun, ternyata di sekitar saya orang-orangnya tetap pakai masker. Oh, berarti ini sepertinya edukasinya sudah masuk. Sehingga kemungkinan besar akan grafiknya melandai terus. Begitu turun terus. Wah, berarti ini saya harus cepat-cepat kalau saya mau meluncurkan aplikasi yang berhubungan dengan COVID nih, karena timingnya sudah mau lewat, sepertinya sebentar lagi selesai. Nah, jadi riset pasarnya tidak hanya kita ambil dari satu sumber gede. Jadi kita ambil dari beberapa aspek, ya. Atau kita lihat, oh ada berita nih orang-orang mulai liburan. Nah, oh berarti kalau liburan ini bisa jadi habis ini naik lagi nih. Nah, atau barusan ada berita harga PCR turun. Nah, kemudian dilanjutkan ada berita lagi. Kalau PCR turun, orang-orang mulai berani berwisata. Karena kenapa? PCR-nya murah kok. Nanti kalau saya sakit gampang kok PCR-nya. Nah, misalnya seperti itu. Dari sana kita bisa menganalisa sendiri kira-kira trennya seperti apa. Ya? Baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Iya sih Bu. Oh, duluan aja Bu. Silakan, Gede Dharma. Oke Bu, penasaran aja sih Bu, kan kalau visible study kan memperkirakan kelayakan juga Bu. Untuk kalau cost gitu, dasar pengenaan biaya pengembangan software itu apakah ada kayak standarnya gitu ya Bu ya? Kalau biaya pembuatan programnya, kita kan biasanya 1 kali di depan kan ya kalau untuk pengembangan software. Nah, tapi kalau misalkan untuk maintenance, misalkan kita diminta untuk melakukan maintenance selama 5 tahun gitu ya, mungkin kita bisa gunakan dasarnya pakai nilai inflasi. Ya, jadi misalkan inflasinya Indonesia sekarang kurang lebih 6%, berarti setiap tahun maintenance cost-nya kita bisa naikkan sebesar 6% atau 10% gitu ya masuk akalnya. Misalkan seperti itu. Oke Bu, kasih Bu. Ya, oke. Tadi siapa, Jason? Atau siapa tadi? Iya Bu. Ya, silakan Jason. Maaf Bu, kan untuk minggu depan kita ada presentasi tentang IT around us kan Bu. Ya. Itu materinya apa ya Bu? Presentasi. Oh iya, oke. Untuk Rabu ya. Rabu besok bukan minggu depan ya Jason ya. Nah, iya, untuk maaf. hari Rabu besok ini Anda mempresentasikan kira-kira hanya proyek inisiasi. Jadi Anda menyatakan kira-kira masalah apa sih yang terjadi di sekitar saya dan kemudian solusi apa dari IT yang saya tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi jangan sampai seperti ini. Contoh, banyak barang hilang di gudang. Nah, meskipun saya gunakan sistem terkomputerisasi, ternyata juga tetap banyak barang hilang. Nah, berarti solusinya harusnya bukan itu. Solusinya pasangin CCTV sudah cukup. Nah, berarti itu kan nggak perlu proyek IT. Nah, jadi hari Rabu besok yang perlu Anda presentasikan adalah dari sekitar kita ada masalah apa yang Anda lihat dan kemudian solusi IT apa yang akan Anda ajukan. Dari sana nanti akan saya komentari, akan saya tanya kesiapan tim project Anda, kira-kira Anda ngerti nggak dengan masalah yang Anda hadapi dan solusi apa yang Anda tawarkan. Ngerti nggak hubungan antara gap dengan solusinya? Itu dulu. Ya, minggu depan lagi, jadi Rabu depan, baru Anda, kalau ini sudah oke dari saya, topiknya sudah oke, sudah lolos dari tahap presentasi yang pertama, baru dilanjutkan dengan visibility study. Jadi kalau Rabu besok ternyata antara masalah dengan solusi yang Anda tawarkan nggak nyambung, kita temukan bahwa setelah kita diskusi terus nggak nyambung, berarti Anda harus ganti topik. Gitu ya? Gitu ya, Jason ya? Oke, ada lagi? Bu, sama kelas responsi sudah mulai ya Bu minggu ini? Kayaknya sudah mulai. Nah, di sana Anda bisa juga nanya-nanya ke kakak asistennya. Jadi kalau saya punya topik gini, kira-kira bisa nggak untuk project? Nah, itu tanya, nggak apa-apa. Ya Bu, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi? Bu, ini bisa kita presentasinya itu dalam Sorry, Benhard. Nggak jelas, Benhard. Halo, Benhard. Bu, udah jelas ya Bu? Sudah, oke. Mau nanya Bu, itu presentasinya dalam bentuk PPT ya? Atau iya dong. Langsung namanya presentasi ya PPT lah. Paling enggak 2 slide lah. Ya, masalah apa dan apa solusinya. Ada lagi? Silakan. Ya Bu, saya mau tanya. Ini suara aku jelas nggak Bu? Jelas.
Oke. Sorry Bu, soalnya agak lemot wifi-nya. Terkait kita waktu membuat software untuk klien Bu, yang tadi sempat Ibu bilang tentang yang pajak-pajak tadi, yang kalau misalnya disalahgunakan oleh klien, kita nggak bisa kita bikinnya cuma sesuai permintaan klien, kita nggak ikut-ikutan tentang apapun yang klien pakai itu ya, yang tentang legal Ibu. Kalau semisal gimana bilangnya? Aku agak bingung cara bikin pertanyaanku jadi kalimat saja Bu. Oke, tak tunggu ya. Oke. Sorry Bu, koleng. Kalau misalnya jadi kan kita bikin software, tapi kita sebenarnya nggak tahu apa-apa. Klien ini mau pakai software ini buat apa, kita nggak tahu sama sekali. Jadi ya mau nggak mau kayak itu ya, kayak tadi yang Ibu ceritain ya, kita harus nanda tangani kayak ada perjanjian. Kalau misalnya kita ini cuma buat software sesuai dengan permintaan klien gitu ya Bu tadi. Itu kalau maksudnya kalau nanti disalahgunakan jadi bingung tanpa ada kontrak itu, apakah kita bisa kena gitu maksudmu? Misalnya saya tidak terpikir untuk membuat kontrak itu, saya sudah terlanjur membuatkan, ternyata disalahgunakan oleh klien, gitukah maksudmu? Oh ya gitu ya Bu, maaf Bu, bingung aku ya tanyanya. Oh ternyata saya bisa membaca pikiran gitu ya. Oke. Nah kalau seperti itu kasusnya, jadi kita nggak terpikir nih karena kita polos gitu ya. Kita ini proyek pertama kita, kemudian kita diminta untuk membuatkan, kita juga nggak ngerti tentang faktur pajak. Ternyata software ini disalahgunakan untuk sesuatu yang nggak baik. Nah kalau seperti itu ya ada kemungkinan kita bisa kena. Ya makanya itu seorang kepala project itu sebaiknya adalah orang yang berpengalaman. Karena apa ya hal seperti ini? Ya, karena kenapa? Yang namanya orang bisnis ini rata-rata ada nggak benernya, gitu. Sedikit banyak pasti ada nggak benernya. Contoh tadi ya itu, misalkan salah satunya menggelapkan pajak, gitu ya. Atau misalkan kalau orang sudah orientasinya bisnis, maka mereka akan seminimal mungkin biayanya dengan sebesar mungkin laba yang didapatkan. Itu pikirannya orang bisnis, ya. Jadi ketika dia melihat, anak ini kelihatannya nggak ngerti, terus tak suruh bikin karena yang sesuai aku mau. Nah, kemudian nanti ada apa-apa, aku nggak ngerti, aku nggak ikut bikin program, itu William yang buat. Nah, William yang dicari sama orang pajak. Nah, makanya itu, ketika menerima suatu proyek, maka pastikan bahwa kita mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Jadi, kita sebaiknya sudah, kalau nanti lulus, atau misalkan magang lah ya, istilah minimal magang lah ya, nanti di semester 7 misalkan Anda ngambil magang, belajarlah di sana yang banyak. Jadi ketika orang berada di kepala IT, dari kepala project IT, itu adalah orang-orang yang sudah cukup banyak pengalamannya dalam membuat sebuah project IT. Jangan anak fresh graduate langsung memegang suatu project besar. Karena kenapa itu tadi? Mungkin secara teknikal Anda pinter, tapi secara pengalaman di lapangan, ternyata orang IT tidak hanya belajar tentang IT. Ya, banyak hal yang harus kita perhatikan dalam membuat suatu project IT. Dari sisi psikologinya, dari sisi legalitasnya, dari sisi operasional di lapangan, ternyata ini juga bisa muncul masalah yang bervariasi. Ya, oke, siapa? Gregorius Alvin, silakan. Saya mau lanjutin tanya dari pertanyaannya William. Tadi kan kita harus membuat klausul hukum terkait untuk unintended purposes atau kayak perjanjian kerja sebelum proyek dimulai. Nah itu berarti pada saat di grafik atau di PPT nomor 3 tentang water flow itu berarti terjadi setelah visibility study-nya atau gimana Bu? Dari alur proyeknya itu. Pada saat tanda tangan kontrak. Jadi kapan kita mulai melakukan tanda tangan kontrak itu ketika di planning ini. Jadi di planning ini mestinya ya kalau kita sudah yakin bahwa proyek ini layak untuk dikerjakan, kemudian masuk akal untuk dikerjakan, kita akan mulai membangun detail teknis kan. Kita mulai membangun proposal atau kontrak dengan klien. Nah, di sana harus disebutkan semua. Kita termin pembayarannya seperti apa, jadwal pembayarannya seperti apa, kemudian ini dikerjakan oleh berapa orang,
Kemudian juga biasanya ada perjanjian tertulis tentang data-data perusahaan tidak boleh keluar, tidak boleh diperjualbelikan codingnya. Kemudian masalah-masalah yaitu tadi yang contoh misalkan di sini ada pembahasan pajak dan lain sebagainya, maka semua itu bukan tanggung jawab dari sisi developer, ya. Jadi termasuk juga ini, misalkan ada license, maka siapa yang harus membayar license-nya ini? Si klien atau kita? Nah, semua itu dibahas dalam kontrak. Nah, kontrak itu ada di dalam planning ini. Ya, jadi termasuk modul-modul apa yang akan dibuat. Kemudian ini target, misalkan termin pembayaran pertama itu misalkan 1 bulan. 1 bulan itu harus selesai berapa modul? Modul ini yang harus selesai. Nah, jadi ini sudah bisa diimplementasikan di mana misalkan. Nah, kemudian jadwal trainingnya, jadwal maintenance-nya, misalkan biasanya gini, nilai project misalkan 100 juta gitu ya. Maka di sana ada perjanjian, misalkan sampai termin terakhir, ketika semua selesai diimplementasikan, biasanya 10% itu di-hold oleh klien. Untuk apa? Untuk biaya maintenance. Jadi, setelah project selesai diimplementasikan, 6 bulan kemudian kita biasanya memberikan jasa maintenance secara gratis. Jadi kalau di sana ada perubahan-perubahan minor atau bug-bug yang terjadi dalam sistem kita masih bisa membenahi. Ya, perubahan minor ini juga harus dijelaskan sampai batas mana perubahan minor itu ditanggung oleh developer. Nah, jadi jangan sampai nanti tiba-tiba disuruh ganti, kalau ganti posisi masih oke, kemudian misalkan mengganti struktur laporannya. Nah, ini sudah masuk mayor atau minor. Nah, kalau mayor, maka itu harus dibicarakan secara terpisah untuk biayanya, misalkan. Nah, kemudian nanti setelah 6 bulan, 10% yang hold tadi dibayarkan ke developer. Setelah itu, bagaimana proses maintenance-nya? Misalkan setiap ada error baru dipanggil, itu biayanya berapa, dan kemudian nanti kalau ada perubahan, perhitungan biayanya seperti apa. Jadi semua itu dibicarakan dari planning ini. Ya? Bu mau nanya, Bu. Cukup sebentar. Cukup menjawab, Alvin? Oh, cukup, Bu. Makasih. Oke, Renat silakan. Iya, Bu. Saya mau bertanya. Kalau semisal kita mau develop aplikasi untuk worldwide, apakah kita perlu tahu segala legal dari segala negara di dunia, Bu? Karena setiap negara juga punya legal yang berbeda. Iya, sebaiknya iya. Sebaiknya iya. Kalau itu kondisinya iya. Karena contoh misalkan ya, dulu sempat kalau Anda perhatikan Shopee itu sempat banyak sekali seller dari China. Ya, jadi seller-seller itu jualan di Shopee dengan harga yang sangat murah. Atau kalau dulu ada AliExpress. Nah, aplikasi AliExpress itu bisa masuk ke Indonesia tanpa pajak. Nah, itu akhirnya karena Indonesia tidak punya struktur pajak yang mengatasi itu, akhirnya lolos terus. Jadi orang-orang bisa beli barang murah-murah dari China tanpa bayar pajak. Nah, akhirnya sekarang sudah diganti. Sekarang sudah ada peraturan untuk itu. Nah, apakah China-nya salah? Nggak salah. Yang salah adalah yang Indonesianya. Nah, kok menyediakan jasa kirimnya? Nah, jadi contoh kalau dulu itu kalau dari AliExpress itu kalau kita belanja masuknya ke kantor pos. Jadi dikirim oleh kantor pos, dikuasai hanya oleh kantor pos. Sehingga kalau kita mau ngambil barang, kita bayar pajak. Tapi bayar pajaknya cuma 10.000, apapun barangnya. Hanya 10.000. Nah, bayangkan, kita beli barang mahal-mahal misalkan ya, dari Indonesia kita belinya mahal, oh di AliExpress ada, kita beli aja dari AliExpress. Contoh saya pernah itu beli, jadi tas anak-anak di AliExpress itu hanya $5. $5 itu sekitar 75.000 lah ya, kalau diimpus 15.000. Di Shopee, saya temukan barang yang sama, harganya itu 350.000. Nah, akhirnya ya jauh lebih murah beli di AliExpress dong. Nanti ketika datang, kok cuma bayar 10.000, jadi hanya 85.000. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu karena apa? Karena legalitas di Indonesia belum bisa mengatasi hal-hal yang seperti itu, karena mereka tidak menyangka ada struktur seperti itu. Nah, lalu apakah dari China AliExpress-nya apakah menyalahi aturan? Sebenarnya iya, tapi itu hanya dari sisi etik, kode etik tidak tertulis, aturan tidak tertulis. Secara legalitas tidak, memang nggak ada aturannya kok di Indonesia. Nah, ya, jadi contoh misalnya, saya mau jualan worldwide, jadi saya mau jualan secara internasional, kemudian barang yang saya jual adalah sabu-sabu. Kalau saya jualan di Indonesia, kita ketangkep. Nah, tapi kalau kita jualan di Belanda,
it's okay, itu adalah barang yang normal untuk digunakan sehari-hari oleh mereka. Ya. Oke, jadi kita perlu tahu kalau target kita adalah internasional, maka kita perlu tahu bagaimana alur aturan di sana, entah pengirimannya, entah perpajakannya, atau barang-barang ini legal atau tidak untuk dijual di sana. Oke, Renat, sudah Ya, cukup makasih Bu. Sudah ya, Bu. sama-sama. Silakan Ken. Misalnya Bu ya, ada misalnya kan kita ingatkan dulu kan Gojek sama Grab itu kan waktu berdiri di Indonesia kan Indonesia sama sekali nggak punya peraturan yang buat hal-hal online transportasi atau gimana gitu. Nah kan berarti itu kan bisa dijadikan contoh ya kalau misalnya selama ada pain point gitu aja udah gitu peraturan gitu tabrak aja, maksudnya bukan peraturan tabrak ya kalau selama nggak ada aturan tapi itu menjadi pain point terus berarti langsung dilanjut aja gitu ya, bisa kayak gitu ya berarti. Maksudnya di sini kalau tidak ada peraturan yang tertulis. Maksudnya nggak ada peraturan tuh itu. Misalnya kan ojek online itu kan belum ada peraturannya kan waktu itu sama sekali belum ada. Nah kan Gojek nekat berdiri gitu, terus sama Grab lanjut. Di situ kan banyak yang demo gitu ya ojek demo gitu. Terus pokoknya intinya itu saya mau bicara itu kalau gimana software development yang mengatasi pain point, ya ada pain point di masyarakat, tapi itu belum ada aturan yang sah gitu di undang-undang itu, nggak apa-apa dilanjut aja atau gimana? Nggak apa-apa, kalau memang kita tidak bisa menemukan aturan atau legalitas yang menangani itu, tidak ada yang bisa menjelaskan itu, ya sudah, kita bisa tabrak aja. Contoh ya seperti kemarin itu, di Shopee, tapi isinya seller-sellernya dari China. Nah, akhirnya mereka bisa jualan dengan sangat murah, bahkan bisa ngirim lewat JNE waktu itu. Jadi JNT itu bisa menerima barang-barang dari China dengan sangat murah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena platform Shopee bisa digunakan oleh siapapun, bahkan itu Shopee Indonesia. Jadi orang-orang dari China pun mereka bisa mendaftarkan diri jadi seller di Shopee Indonesia. Nah, itu kesempatan buat mereka. Ya, sama Shopee juga difasilitasi, karena kenapa? Memang nggak ada aturan kok dari pemerintah. Loh, tahu dari mana bisa difasilitasi oleh Shopee? Kalau kita chatting dengan seller yang tidak dari Indonesia, oleh Shopee langsung dinotif, di chat, bahwa gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar terjemahannya bisa baik. Kalau kita chat dengan orang yang sellernya dari Indonesia, nggak muncul notif itu. Nah, itu terjadi kenapa? Karena memang sama pemerintah nggak diatur untuk marketplace-nya. Siapapun bisa jualan. Nah, akhirnya setelah dirasa bahwa dengan cara seperti ini UMKM banyak yang mati. Kenapa? Dari China harganya sangat murah, biaya kirimnya juga sangat murah. Akhirnya produk lokal tidak laku. Nah, akhirnya baru dikeluarkan aturan bahwa kalau dari luar negeri masih dikenakan pajak atau dikenakan biaya ini, biaya itu, sehingga akhirnya sekarang seller dari China tidak ada yang jualan di Shopee. Itu salah satu contohnya. Sama satu lagi Bu, pertanyaan saya ada satu lagi. Ini di bagian apa itu? Bagian planning ini kan segala macam legality segala macam semuanya dibahas gitu ya. Kan developer tim itu kan banyak gitu ya Bu ya. Terdiri dari banyak orang dengan strata masing-masing gitu. Yang berarti yang membahas soal planning ini sebenarnya hanya ininya aja, maksudnya kepala yang membawahi para developer ini atau begitu saja atau bagaimana Bu? Atau ada misalnya dibahas juga misalnya di rapat gitu developernya gitu atau gimana gitu? Mestinya rapat ya Ken ya, jadi mestinya ini dibicarakan bersama. Jadi tergantung dari anggota tim kita. Kalau misalkan anggota tim kita ini masih fresh graduate, pada umumnya mereka belum punya banyak pengalaman, sehingga mungkin ini lebih baik kepala proyeknya yang bikinkan, kemudian dikomunikasikan ke semua bahwa saya punya jadwal seperti ini, kalian bisa ikut atau tidak. Nah, tapi kalau misalkan tim proyek saya sudah berpengalaman, jadi saya labelnya ketua proyek nih, tapi secara kasta di dalam satu tim proyek ini semua sama, semua senior developer misalkan.
Nah, kalau seperti ini ya berarti kita rembukan sama-sama. Oh, untuk modul ini kira-kira aku bisa 10 jam ya sudah, masukkan bahwa ini bisa selesai 2 hari misalkan. Kemudian modul ini, aku bisa itu 5 jam, masukkan 1 hari misalkan. Nah, jadi lihat-lihat kondisi dari anggota tim kita. Berarti juga untuk legality ini berarti juga harus konsultasi ke orang hukum juga ya berarti ya? Iya, betul. Kalau misalkan proyek yang kita bahas ini besar, terutama dari sisi nilai ya, dari sisi nilai cukup besar dan modulnya ini kita lihat bahwa saya tidak terlalu menguasai tentang topik bisnis di bidang ini, maka lebih baik ini konsultasikan dengan orang yang lebih mengerti. Sehingga dari sisi legalitasnya kita pastikan bahwa kita tidak melanggar hukum dengan proyek IT ini. Ya, tapi itu tadi tergantung dari kompleksitas program yang kita buat. Nah, tapi kalau misalkan kita cuma bikin program untuk toko kelontong yang cuma 1, ini masuk misalkan masuk ke dalam apa ya ngomongnya ya, perorangan. Nah, perpajakan perorangan ini kan sangat simpel toh. Kita cuma nulis pendapatan kita berapa, PPh-nya berapa, wis gitu toh. Nggak ada status UMKM dan lain sebagainya, tidak perlu dibahas. Nah, jadi dia cuma cukup lapor penghasilanku sekian, kena pajak berapa persen, itu toh. Kalau kayak gitu ya kita nggak perlu sampai ngotot bahwa ini harus tanda tangan fakta integritas dan lain sebagainya. Nggak perlu seperti itu, karena kenapa ya? Nanti orang yang nerima kita juga akhirnya memandang kita ini apa-apaan sih, cuma gini aja kok berlebihan sekali. Nah, jadi bergantung dengan siapa kita ngomong. Nah, makanya itu sekali lagi dalam topik software engineering ini kita sangat membutuhkan pengalaman. Kita harus tahu dengan siapa kita berbicara. Ya, oke. Cukup menjawab kan? Oh, berarti itu juga termasuk rencana ke depannya, misalnya kalau ada update yang butuh juga update legalitas semuanya gitu, berarti juga termasuk ya dalam planning. Nah, kalau update legalitas di luar pembahasan ya, karena seperti kita tahu peraturan di Indonesia sendiri berubahnya sewaya-waya. Nah, jadi apa ya, peraturan di Indonesia ini kebanyakan learning by doing gitu. Jadi dia dibuat sebagai reaksi dari kondisi di lapangan. Nah, contohnya tadi seperti jual beli di Shopee. Kalau dulu nggak ada yang lapor mungkin ya, kalau Shopee itu ada produk-produk dari China ya akan terus jalan aja. Nah, tapi karena banyak yang protes, akhirnya baru pemerintah membuat peraturan. Ya, jadi kalau kita membicarakan tentang update legalitas itu sangat susah kan, karena perubahannya bisa sewaktu-waktu. Ya, perubahan aturan pajak aja bisa berubahnya harian. Jadi minggu ini peraturannya seperti ini, minggu depan tiba-tiba berubah. Itu bisa. Ya, bergantung dari hanya Tuhan dan pemerintah yang tahu gitu ya. Nah, jadi kalau untuk update legalitas ya kita nggak bisa ngomong panjang sih, karena kalau misalnya itu juga mempengaruhi fitur yang ada di dalam di dalam aplikasi yang kita buat gitu, misalnya ya itu kalau kita butuh mengubah perpajakan dan lain sebagainya itu pada umumnya akan perubahan mayor. Jadi ya silakan dibicarakan lagi untuk pembiayaannya seperti apa. Ya, karena itu bukan keinginan dari kita juga, dan kita nggak bisa prediksi, klien pun nggak bisa prediksi itu. Jadi kita nggak bisa membicarakan itu di awal. Ya? Siap, Bu. Siap. Oke, WW ulang tahun. Siapa WW ini? William? Iya. Kamu nggak mau lahir tanggal 17. Kalau lahir tanggal 17 dapat sepeda loh, Will. Happy birthday ya, Will. Iya, tahu. Aku baru tahu. Minta Pak RT-nya nanti. Ya, makasih Bu. Oke. Selamat ulang tahun, Will. Semoga sukses selalu ya. Amin, makasih Bu. Thank you juga, Andrew. Oke, dari sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, sampai jumpa hari Rabu. Hari Rabu Anda mempresentasikan satu kelompok satu ya, untuk apa yang akan Anda buat, masalahnya dari mana, dan kemudian apa solusi yang Anda tawarkan dengan fitur-fiturnya, kurang lebih hanya gambaran umum saja. Nanti kita diskusi ini layak atau tidak untuk dilanjutkan. Ya, oke. Selamat sore.